Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu jamaah dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda. Tentunya di program yang paling ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Aduh. Insya Allah. Sudah hadir juga nih Zara. Iya. Dari Iiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rata-rata usia kalian tuh berapa sih? 19. Berarti sudah nggak underage lagi ya? Udah bukan anak di bawah umur lagi berarti ya? Udah bukan. Iya. Kenapa Mas Bedu nih? Kayaknya nanyainnya ada. Enggak. Kalau ini ngomong-ngomongin masalah anak gitu kan. Anak di bawah umur kan. Ada orang yang, ini ada kisah nih, ada cerita. Kisahnya. Orang yang sudah menikah sekian lama tapi nggak punya anak. Nah iya, teman Zara juga ya ada yang seperti itu Mas Bedu. Cuman dia pakai cara katanya dengan mengadopsi anak, nanti mancing biar bisa punya anak. Itu bener nggak ya Mas Bedu? Iya nggak tahu juga sih. Tapi ngomong-ngomong adopsi anak dalam Islam tuh hukum adopsi ini kayak gimana sih? Ya. Apakah ada batasan usianya atau mungkin yang kayak seperti ini udah boleh diadopsi lagi gitu kan? Sudah besar seperti ini. Ya Zara kan belum nikah, Zara belum tahu juga belum punya anak. Apa Zara pernah diadopsi? Belum, enggak. Jadi istri? Enggak. Belum pernah. Diadopsi jadi istri ya Mas. Yora bajunya hejo. Hejo. Hijau Bang. Masya Allah. Koneng sama hejo ya Mas. Bagus hijau nih Pak. Tarik belakang mah ada lidinya biasanya ada kayak lemper ada lidinya. Lagi ngomong naon ieu teh? Tentang adopsi anak, Pak. Adopsi mah. Kan ini ada biasanya nih kalau orang yang tidak punya anak kemudian ngadopsi anak untuk mancing supaya punya anak kandung. Oh gitu. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam? Iya, adopsi anak dalam Islam seperti apa tuh, Ma? Oke. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengadopsi anak. Adopsi anak. Banyak sekali di lingkungan masyarakat kita termasuk saya yang mengadopsi anak. Kenapa kita mengadopsi anak? Boleh jadi orang tadi belum juga punya anak sekian tahun pernikahan. Kan sebagai manusia normal pengen dong kita punya anak. Apalagi teman geng kita dulu, teman kuliah kita dulu, teman di organisasi dulu. Udah menikah, yang menikah belakangan kita udah pada punya anak. Pengen dong punya anak. Namun yang namanya punya anak, tidak punya anak itu kan bukan hak prerogatif kita.
itu adalah hak prerogatifnya Allah. Allah berfirman di dalam As-Surah 49:50, akulah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki dan perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan seseorang mandul. Kalau ada keluarga anaknya semua perempuan, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya semua laki-laki, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya laki-laki, ada perempuan, ada kehendak Allah. Kalau ada yang mandul, kehendak Allah. Makanya kewajiban kita manusia bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Berusaha sudah, berdoa sudah, belum juga dikasih. Nah, kita nih berusaha lagi. Caranya bagaimana? Ada yang bilang pancing aja, pancing. Gimana cara memancingnya? Eman ikan. Kita angkat tuh anak yatim piatu. Kita angkat tuh saudara kita yang maaf dalam tanda kutip ekonominya lemah. Niatnya memberikan kasih sayang, membesarkan mereka, mengasuh mereka, mendidik mereka, mengayomi mereka, biar mereka menjadi orang hebat sebagaimana harapan kita. Biasanya dalam tanda kutip maaf, orang yang angkat anak ini adalah orang yang secara ekonomi mapan, tapi belum juga dapat keturunan. Bagaimana hukumnya dalam aturan agama Islam? Kalau kita niatnya membesarkan, mengayomi, mendidik, mengarahkan, memberikan kasih sayang, biar dia muncul jadi orang yang hebat, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan bagaimana? Kalau begitu ini anak, jadi anak angkat kita, otomatis binnya diganti dengan ayah angkat, itu yang dilarang dalam Islam. Karena walau bagaimanapun posisi anak angkat berbeda dengan anak kandung. Anda lihat Al-Ahzab ayat 4. Anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Itu hanya perkataanmu di dunia saja. Tidak bisa. Langsung jadi anak kita. Bahkan dalam Al-Ahzab ayat 5 dikatakan, panggillah anak angkatmu bin bapak kandungnya. Itulah yang paling adil buat mereka. Artinya ayat ini Allah mengajarkan buat kita, kalau kita punya anak angkat, jangan bin kita. Bin suami kita, bin ayah angkatnya salah. Contoh, Nabi besar kita Muhammad SAW, dia mengangkat anak yang bernama Zaid bin Harithah. Walaupun Zaid bin Harithah diangkat oleh beliau menjadi anak angkat, tidak berubah Zaid bin Muhammad. Tapi tetap Zaid bin Harithah. Cuman dididik, disekolahkan, diarahkan oleh beliau. Itu pun yang harus kita lakukan. Karena begini, yang namanya anak angkat laki-laki itu tetap orang lain. Boleh menikah dengan ibu angkatnya. Yang namanya anak angkat perempuan itu kan orang lain buat keluarga kita. Boleh menikah dengan ayah angkatnya. Contoh, ada orang ibu-ibu datang ke rumah nangis. Ibu teh kenapa? Dia curhat. Dia keluarga tidak punya anak, orang berada. Ngambil anak bayi dari rumah sakit. Dibesarkan, dikuliahkan. Kata si ibu yang ngadu ke mama itu yang curhat datang ke rumah. Ya Allah mama, saya seneng banget anak angkat saya dikuliahin sama suami saya. Masya Allah. Sampai dikontrakan satu rumah di Bandung. Masya Allah. Kuliah di Bandung seneng. Tapi kok lama-lama nengokin anak saya itu, dia bilang anak saya, anak angkatnya itu, saya nggak boleh ikut. Ntar suami saya nengokinnya seminggu, ntar 2 minggu, saya jadi bingung, kok begitu? Saya datangin itu, ternyata mobil suami saya ada di rumah, anak angkatnya. Dia tanya sama tetangganya, mereka bilang sudah menikah, Ya Allah. dan hukumnya sah dan halal. Karena anak angkat perempuan tetap orang lain. Itulah kenapa kalau dalam keluarga kita ada anak angkat laki-laki, anak perempuan kita tetap dia orang lain. Tetap bukan Jangan buka kudungan depan mereka, jangan buka aurat depan mereka, jangan gulung-gumulung bercanda, itu kesalah karena dia tetap orang lain.
Dan yang namanya anak angkat tidak ada hak waris dari kita. Oh. Kalau seandainya kita punya anak angkat, berikan itu hibah. Masih hidup. Ini buat kamu rumah. Ini mobil. Ini toko. Hibah. Hak waris tidak ada tapi hibah. Atau kalau wasiat boleh. Boleh ya, Ma? Wasiat maksimal sepertiga. Sepertiga. Karena kalau kita tidak perhatikan, kasihan mereka. Sementara maaf dalam tanda kutip, anak angkat yang ngurusin kita. Yang sakit kita dia yang ngurusin. Bolak-balik ke dokter dia yang ngurusin. Yang di rumah layanin makanan kita dia. Iya. Saudara mah jauh-jauh. Tapi dalam Al-Quran anak angkat tidak hak waris. Makanya kita harus pengertian. Berikan dia hibah atau wasiat dari kita. Seperti itu. Baik, setelah ini kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Dede. Adopsi anak dalam Islam. Islam. Iya, jadi dalam Al-Ahzab ayat 4 dikatakan, anak angkatmu tidak sama dengan anak kandung. Ini hanya perkiraanmu di dunia saja. Ini hanya kata-katamu, kata Allah. Artinya kita, orang tua yang mengangkat anak, yang namanya posisi anak angkat tidak sama dengan posisi anak kandung. Ya. Ini anak kandung kita, kan tidak sedikit. Ya. Orang yang punya anak kandung tapi ngangkat anak, misalnya ada tsunami di Aceh. Beberapa orang kan yatim piatu tuh piatu, kita ya, ambil direksi anak angkat. Boleh dibiayai kehidupannya, pendidikannya, kesehatannya, tempat tinggalnya, pakaiannya, makanannya oleh kita, ikhlas karena Allah. Karena Allah. Tapi yang tidak boleh mereka bin ke kita. Cuman punten. Saya bicara, saya tidak melawan para kiai. Masalahnya di negara kita, kalau ngurusin anak sekolah harus jelas bapaknya kan? Iya, Mah, betul. Kalau bapaknya nggak jelas bin anu, ngurusin administrasinya susah. Susah. Mungkin kalau niatnya untuk menyelesaikan administrasi, mempermudah urusan, mudah-mudahan tidak berdosa. Amin ya Allah. Karena kan selalu ditanya oleh sekolah-sekolah. Sekolah, iya. Bapaknya mana? Namanya Nama siapa? aja, nama, Gitu kan? Iya, nama orang tua. Tapi tetap kalau kita manggil dia binnya kayak Rasulullah. Zaid bin Harisah tetap. Seperti itu. Ya. Dalam berdoa Zaid bin Harisah. Mungkin masalah administrasi sekolah dengan bin kita demi niatnya memudahkan administrasi, mudah-mudahan tidak berdosa, mudah-mudahan. Seperti itu. berdosa. Nah, kalau mengadopsi anak, ada tidak minimal atau maksimal usia untuk yang bisa diadopsi dalam Islam tuh, Mah? Ada syaratnya? Tidak ada syaratnya, tidak ada aturannya. Yang penting kita lihat anak. Contoh, anak-anak yang kena musibah di Aceh di mana saja. Iya, Mah. Itu kan ada anak yang udah SMP, SMA, nggak punya orang tua. Ya. Yang penting, yang namanya adopsi itu adalah mengurus mereka. Membiayai kehidupan mereka. Sekolahnya, pendidikannya, kesehatannya. Yang tadinya ayah kandungnya, ibu kandungnya berpindah kepada ayah angkat dan ibu angkatnya. Niatnya karena Allah. Bukankah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kita kan nolongin orang. Iya. Masa kita tega makhluk tergeletak, bapaknya emaknya nggak ada, kita punya kemampuan. Saran saya, kita rangkul mereka, kita urusin mereka karena merupakan kewajiban kita. Tapi jangan menjadi bin kita. Ya. Karena begini, hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan itu loh saya anaknya bedu. Padahal jelas dia tahu bukan anaknya bedu. Maka orang tadi haram masuk surganya Allah. Ya Allah. Ngaku-ngaku. Ya Allah. Karena apa? Nasab menentukan. Ya. Makanya Islam ada pernikahan. Si anu bapaknya, si anu emaknya, anaknya bin anu, anaknya binti anu. Nasabnya ini jelas karena kehormatan manusia. Oh, seperti itu. Kalau misalkan anak itu masih punya kedua orang tua lengkap juga nggak apa-apa ya Mah diadopsi, Mah? Nggak apa-apa bedu. Makanya Mah bilang tadi. Bukan hanya anak yatim piatu, fakir miskin pun kita rekrut. Contoh, tidak sedikit dalam kenyataan masyarakat, termasuk Mamah punya ponakan beberapa orang yang punya anak.
Dia sebelum lahir dia bilang, Pak kami orang miskin. Anak kami banyak, Bapak mau nggak di anak saya nomor 6? Ponakan mama ambil. Semenjak lahir keluar, dia biaya persaliannya diambil. Tapi tetap mama bilang binnya bin bapaknya. Bin bapaknya. Ketika anak ini sudah engah agak besar, kasih tahu kamu bukan anak ayah. Tapi anak bapamu ini, ibu ini perkenalkan. Jangan kita ngangkat anak, kamu anak ayah, jangan kenal sama ayah kamu yang asli. Allah. Itu yang dosa. Oh iya, itu nggak boleh. Itu yang haram masuk surga. Nah. Karena kita ngebohong. Kalau anak angkat dari bayi kemudian disusui itu bagaimana tuh, Ma? Artinya ibu persusuan. Oh, ibu persusuan. Dalam An-Nisa 23 ada 14 orang yang diharamkan untuk dinikahi seorang laki-laki. Termasuk ibu persusuan, saudara persusuan. Artinya anak diangkat dari bayi. Kebetulan ibunya juga habis melahirkan. Misalnya anaknya meninggal. Keluar dong susunya. Kalau nggak hamil kan dia nggak keluar susu, Bedu. Oh iya. Ya disusuin. Sampai dia kenyang. Maka anak tadi ini adalah ibu persusuan. Siapapun yang menyusu kepada ibu tadi, saudara sepersusuan. Persusuan. Haram mereka menikah. Maka jadi ibu persusuan pada mereka. Berarti bapak angkatnya nggak boleh juga nikahin dengan Ma? Nggak. Nggak boleh. Kan? Beda. Beda kasus kan? Ya? Beda kasus. Karena sudah yang menjadi ibu dan saudaranya. Iya betul. Makanya yang aneh punten sekarang. Banyak di masyarakat kita yang punya ASI diperjualbelikan. Diperjualbelikan. Atau menolong orang lain. Tolong niatnya. Sementara di Quran sudah jelas ASI itu harus tahu siapa yang menyusu. Karena mereka haram menikah. Jadi nggak bisa disebarkan main donor ASI begitu aja. Nggak bisa donor ASI. Harus tahu alamatnya di mana, Siapa yang menyusu. siapa orangnya. Itu sampai kapan pun mereka haram menikah. Makanya punten ya, kita punya aturan sebagai umat Nggak bisa Islam. mentabrak begitu aja. Jangan ditabrak begitu saja. Ya. Berarti misalnya mau donasi ASI, donor ASI harus tahu misalkan anaknya cewek, sama-sama cewek. Siapa tahu kan yang nggak bakal ada pernikahan juga di antara mereka berdua gitu. Tapi tidak mustahil. Si ibu yang menyusukan itu nanti punya adik cowok. Oh gitu. Boleh jadi yang seumur Iya, ya. cewek amat cewek. Dia beranak lagi cowok. Punya, oh iya benar, Masya Ya Allah. benar gua ngomong mah. Iya mah, nggak maksudnya Zara baru ngeh gitu. Ya harus ngeh. Harus Iya, jelas orang ada kemana anak laki-laki didonorkan perempuan. kepada siapa. Betul. Gitu. Harus jelas siapa yang minum susu air kita. Ini sangat penting ya, karena sekarang Menentukan boleh tidaknya menikah. Karena Semakin- haram menikah dengan ibu persusuan, saudara sepersusuan. iya seperti itu, Masya Allah. Jadi jamaah yang mungkin selama ini melihat di sosial media banyaknya ada donasi ASI dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya diperlihatkan nih cara mama hari ini agar Harus jelas ada ilmunya ya, Ma. peruntukannya. Agar jelas Siapa ya, yang Ma. meminum, siapa yang menororkan, karena menjadi ibu persusuan. Ibu persusuan. Semua yang minum susu ASI dari ibu tadi menjadi saudara sepersusuan yang haram menikah. An-Nisa 23. Ya, baik. Kalau begitu, Mama nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma. Mas Badu dan juga jamaah yang dari studio, kita akan kembali sesaat lagi. Nah, teman-teman dari IIKI, siapkan pertanyaannya untuk Mama ya. Jamaah yang ada di rumah, tetaplah bersama kami ya. Sesaat lagi kami akan kembali di rumah Mama Mama Dede. Kesini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Bapak Ibu jamaah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Dede. Ya, Mama, seperti yang tadi Zara sudah sampaikan nih, teman-teman dari IIKI ada yang langsung mau nanya ke Mama nih. Iki. Silahkan. Mangga berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Raharusun. Saya dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya, ada apa Ajijah? Jadi kalau misalkan kita Islam, kita mengadopsi anak yang non-Islam, apakah diperbolehkan? Kalau misalkan diperbolehkan, apakah ada syaratnya? Kalau misalkan tidak diperbolehkan, apa alasannya? Oke. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Iya, Ma. Yang namanya nolongin tidak hanya sesama muslim. Non muslim pun kita tolongin. Tolongin. Kalau dia ini yatim piatu, tidak ada yang ngurusin tuh anak non muslim. Iya. Boleh kita angkat anak. Iya, Ma. Tidak masalah. Nah, ada dua pendapat ulama dalam ilmu fikih. Anak angkat yang tidak satu akidah, yang penting kita biayain hidupnya, terserah mereka agamanya apa. Tapi ada ulama yang lain mengatakan kalau kita angkat lebih baik mereka kita tarik ke agama kita. Ke agama kita. Mana yang akan kita lakukan itu silahkan ajijah. Jadi sekali lagi, tetangga, teman, ada 3 kelas. Yang pertama tetangga yang satu hak, rumahnya dekat, beda agama. Tetap saling tolong menolong, saling berbagi makanan, saling membantu sesama manusia, kan sama-sama makhluk Allah. Yang kedua, tetangga yang punya 2 hak. Punya 2 hak. Rumahnya dekat, kemudian masih satu agama, sesama muslim. Yang ketiga, tetangga yang 3 hak. Rumahnya dekat, satu agama, dan masih family. Jadi kalau mereka non-muslim, dia orang tidak mampu, kemudian yatim piatu, boleh kita angkat jadi anak angkat kita. Tentu saja yang 2 tadi. Ulama pertama mengatakan biarkan mereka dengan akidah mereka. Ulama kedua lebih baik ditarik ke agama kita. Gitu Ajijah. Seperti itu ya Azizah ya. Baik, ada pertanyaan dari Instagram nih Mah. Dari @nnn_nisa. NNN _nisa. Triple N_nisa. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Nisa. Mah, galau nih Mah. Ada apa? Saya punya teman sudah menikah. Teman kali. Teman kali salah ngetik. Oh, Typo, salah typo. teman. Oke. Maksudnya, pencet. salah pencet bener Mbak Saya typo, punya teman sudah menikah, cuma belum punya anak. Akhirnya mengadopsi anak temannya yang anaknya banyak. Si anak diadopsi dari usia 1 tahun. Pas 4 tahun usia anak tersebut diambil lagi sama orang tuanya. Alasannya si bapak kandungnya belum bisa ikhlas untuk melepaskan anaknya diasuh orang lain. Nah itu bagaimana hukumnya ya Ma? Terima kasih. Nggak masalah. Niat kita nolongin orang. Memberikan kasih sayang. Kehidupan. Kemudian memberikan kehidupan, kesehatan, pendidikan. Nolongin mah ikhlas karena Allah. Nah ini dia kalau disebut berhitungan. Contoh ada yang datang. Mama saya sebel banget deh. Tuh anak di kecil saya urusin sampai sarjana, sampai saya nikahin. Sekarang udah berhasil. Nggak mau nolongin saya. Artinya lu nolongin orang tidak karena Allah. Pamrih berarti Ma. Pengen dia berbalik ke kita. Salah. Salah. Berapa banyak orang yang disekolahin. Sampai D3 dikuliahin. Nih macam-macam orang. Dulu kan Mama dengan Ustazah Jainur. Tiap bulan tuh menyantuni 200 orang. Ya. Itu berapa puluh tahun dari tahun 80 sampai tahun sekian. Tiap bulan tuh disantuni. Karena mereka beda-beda. Ada yang sampai D3 kita kuliahin. Kalau yang pintar-pintar rata-rata sampai SMA. Ada yang negor nanya dari jauh. Ada yang cuek. Ada yang kalau gua nggak nanya dia nggak nanya. Ada yang nyari-nyari kita sampai bawain biskuit, bawain makanan. Padahal kita nggak kagak minta. Iya. Ada yang ketemu aja cuek. Padahal sampai kita kawinin. Emang gua pikirin, jangan dipikirin. Iya, Ma. Rezeki dari Allah. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Karena Allah, nolongin mereka karena Allah. Jangan dipikirin, ikhlas gitu. Ikhlas ya Ma. Itu salah dipikirin. Bagaimana? Udah. Kalau Anda diungkit-ungkit, pahala Anda hilang. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, Al-Baqarah 264. Hei orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang menerima seperti orang yang sedekah ria pamer. Udah, artinya saya nolongin dia 4 tahun, ya sudah. Diambil, alhamdulillah. Bisa punya anak, bisa menyayangi anak. Itu mikirnya ke situ. Itu mah temennya yang rese. Tuh kompor meledug temen tuh. Kompor meleduk. Itu kan yang manasin, bener nggak? Iya. Jangan dipanas-panasin ya Mah. Jangan. Ini ada lagi nih Mah kalau gitu Mah pertanyaannya Silakan. dari Instagram nih Mah. Dari Kurota Ayun nih 93. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam, beduk. Wah, galau nih, Mah. Urut Ayuni, ya ada apa? Kalau adopsi anak dari klinik atau dari orang tua si bayi, tapi kita dimintai sejumlah uang, apa diperbolehkan dalam Islam Mah? Artinya memperjualbelikan anak.
Itu salah. Iya. Mungkin karena saking pengen punya anak dibayarin aja. Iya. Kecuali punten. Ini orang yang hamil ini orang miskin, Bang. Miskin. Kan biaya bersalin mahal. Mahal mah. Apalagi sesar 20 jeti gitu. Masya Allah. Harganya segitu. Gue tau lah karena ponakan gue belum lama beranak. Misalnya, Iya, Pak. Bapak, kalau Bapak pengen punya anak, saya ini mau melahirkan, Biayain. tapi nggak punya uang. Boleh nggak Bapak terus terang aja biayai kelahiran anak saya? Nanti anaknya buat Bapak. Bapak nanya, ikhlas enggak? Alasannya kenapa? Saya orang miskin, takut anak saya sengsara. Kalau Bapak kan disekolahin, hidupnya nyaman, biar anak saya bahagia. Itu boleh, niatnya bukan beli anak, tapi nolongin orang miskin. Jangan langsung bin Bapak, tapi bin Bapak kandungnya. Itu diperbolehkan. Seperti itu. Walaupun Yang langsung dibuat salah, akte juga akte buat atas Ya, nama bapak ada. yang salah kan udah gue bayar. Artinya memperjualbelikan anak. Beda itu Itu lagi. yang Nggak dosa. boleh ya. Banyak balik pada niatnya. Oke. Auzubillahi min dzalik. Baik, kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan lagi ya. Boleh. Jamaah yang mau bertanya nanti setelah ini ya, satu lagi. Baik, jamaah yang ada di rumah tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana ya, di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Masih ada penanya. Silakan. Dari teman-teman di studio, silahkan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan mah, nama saya Nawaya dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Nawaya. Galau nih mah. Ada apa Nawaya? Nah, wayanya nih. Jadi gini mah, kalau misalnya ada anak perempuan yang diadopsi sedari kecil, ketika ia sudah dewasa ingin menikah, siapa yang menjadi wali sahnya? Jadi begini Nawaya. Yang namanya wali ada 9. Yang pertama ayah kandung dari anak perempuan. Yang kedua kakek kandung, ayahnya ayah. Yang ketiga saudara kandung seibu sebapak, adik maupun kakak. Yang keempat saudara sebapak dari anak perempuan. Kemudian yang kelima anak saudara sekandung, ponakan dari saudara sekandung, yang laki-laki, ponakannya laki-laki. Yang nomor 6 anak saudara sebapak yang laki-laki. Yang nomor 7 saudara kandung bapak. Pak D, Pak Le. Ua, paman. Yang ke-8 anak saudara kandung bapak, sepupuan, misanan. Yang ke-9 baru wali hakim. Karena anak angkat perempuan bapaknya nggak tahu siapa, misalnya beli di rumah sakit dan seterusnya, otomatis langsung ke nomor 9. Penghulu. Kalau ayah angkatnya yang menikahkan, pernikahan mereka tidak sah. Tidak sah. Kalau mereka berhubungan badan, zina. Oke Nawaya. Seperti itu. Jadi langsung ke penghulunya saja. Ya, penghulunya. Oke. Baik. Sudah terjawab ya sayang ya? Oke lanjut ya Dan pertanyaan. maaf. Iya mah? Banyak mamah melihat karena takut malu di masyarakat, ayah angkatnya menikahkan. Dia tanggung jawab di alam akhirat Di alam nanti akhirat. berat. Masya Allah. Karena dia bilang malu kalau dia anak angkat gitu kan. Itu yang salah. Padahal- Jangan malu dengan manusia, lebih malu kepada Allah. Malu kepada Allah ya. Jadi anak angkatnya juga begini. Iya mah. Ada anak angkat yang curhat. Saya sebel banget sama ibu kandung saya. Dia nggak sayang saya pakai dikasih orang. Kalian anak angkat berpikir positif. Ya. Kenapa ibu kalian, ayah kalian memberikan kalian kepada orang kaya? Maaf merinding mama, karena banyak yang seperti ini. Karena mereka menyayangi kalian. Karena orang tua kandung kalian orang miskin, dia tidak ingin anaknya sengsara kayak dirinya, Iya, Ma. diberikan kepada orang kaya. Ya Allah, ngerikan yang banyak sekali. Biar kalian hidup enak, makan enak, pakaian enak, bisa sekolah yang tinggi, justru kalian bersyukur kepada ibu kandung Anda. Diberikan kepada orang yang baik, orang yang kaya, tetap kalian wajib bakti kepada mereka. Ini yang harus dilakukan. Harus
bukan membenci orang tua kandung, bukan. husnuzon kepada orang tua kandung kita, kenapa Ya. orang tua kita memberikan. Karena banyak yang datang ke mamah begitu. Tapi kadang ujian hadir ketika kita mengadopsi anak, tapi anak itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu, Pak. Betul, Bedu. Nggak paham. Jangankan anak angkat. Anak kandung pun dalam Al-Quran ada 4 kelas. Ini sering mamah bahas. Yang pertama qurrata ayun, sana penjenjangan pandangan mata. Yang kedua zinatul hayati dunia, hanya dunia doang, akhirat nggak ada. Yang ketiga fitnah ujian. Yang keempat adu mubin, musuh yang nyata. Jangankan kita Bedu Zahra, Masya Allah. Ya, Ma. Nabi dan Rasul pun, Nabi Adam, Iya. Siti Hawa, anaknya ngebunuh abangnya gara-gara berebut cewek. Nabi Nuh seorang Rasul, kurang apa? Istrinya, anaknya Kan'an tidak mau beriman. Dan banyak contoh yang lain. Artinya ujian diberikan kepada siapapun. Jangankan kita manusia biasa, Nabi dan Rasul pun diuji di antaranya dengan anak. Tapi jangan kita menukarkan kebahagiaan di dunia dengan zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may ya'mal dzalika faulaika humul khasirun. Al-Munafiqun 9. Hai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada anak cucu turunan kalian. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta yang dimiliki dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya, dia orang yang merugi. Sayang sama anak angkat, sayang sama anak kandung, sayang sama harta, sayang sama pangkat jabatan, jangan sampai lupa zikir kepada Allah. Artinya tetap ini karunia dari Allah. Ingat, itu dari Allah semuanya. Ya. Baik, terima kasih Mama. Tentunya hari ini tausiah Mama sangat bermanfaat bagi Zahra pribadi dan juga kita semua ya, jamaah yang di studio maupun yang ada di rumah. Tentunya dalam mengadopsi anak ternyata ada tata cara dan kaidah-kaidahnya dalam Islam. Seperti yang tadi Mama sampaikan, kita apabila nantinya mengadopsi anak wajib lillahi ta'ala niatnya karena ibadah. Tidak boleh untuk nantinya mengharapkan balasan dari si anak ataupun nantinya marah ketika anak tersebut kembali ke orang tua kandungnya. Mudah-mudahan bagi Anda semua yang sedang ataupun sudah mengadopsi anak dapat mendapatkan pahala dan juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya terus kita berikan keberkahan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mama, boleh dipimpin doa, Mah? Sok. Pemirsa, mari kita angkat tangan. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Kami beriman kepada rukun iman yang 6, termasuk yang nomor 6. Kami percaya dengan qada dan qadar darimu ya Allah. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Kami yakin itulah yang terbaik yang kau berikan kepada kami. Seandainya pun di antara kami tidak memiliki anak, kami bisa mengadopsi anak orang, memberikan kasih sayang, mendidik mereka, mengarahkan mereka, menjaga mereka, membesarkan mereka. Tapi tentu sesuai dengan aturan darimu ya Allah. Mereka hanya anak angkat kami, tidak sama dengan anak kandung kami. Bahkan engkau pun berfirman, mereka dipanggil dengan ayah kandungnya, bukan kami yang mengangkat mereka. Oleh karena itu tanamkan keikhlasan dalam hati kami ya Allah, agar kami bisa menerima takdir darimu ya Allah. Karena apa yang kami inginkan belum tentu baik untuk kami. Tapi engkau tahu apa yang dibutuhkan oleh kami ya Allah. Berikan yang terbaik buat kami ya Allah. Buat hidup dunia dan akhirat kami. Yang bisa menyelamatkan kami baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bil akhirati hasanah. Wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama, terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Terima kasih Zahra. Terima kasih Anda Bawi. Terima kasih teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta sudah hadir di Rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa juga follow dan ikuti akun Instagramnya di @rumahmamadede_TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.